Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal langsung bedah satu studi kasus yang, wah, ini luar biasa. Ini drama nyata di bursa kita tentang PT Mitra Komunikasi Nusantara, alias MKNT. Anggap aja ini sesi mentoring kita buat ngertiin situasi yang risikonya tinggi banget. Yuk kita lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari emiten yang lagi di persimpangan jalan ini. Rp1. Ini bukan cuma angka ya. Ini adalah harga satu lembar saham MKNT yang sekarang statusnya beku. Harga simbolis yang dibaliknya ada cerita besar tentang nilai yang hilang dan masa depan yang lagi dipertaruhkan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pembahasan kita kali ini bakal jadi semacam investigasi. Kita bakal telusuri jejak-jejak yang bikin MKNT sampai ke titik ini. Siapin catatan kalian karena pelajaran di sini mahal harganya. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Untuk ngerti kondisi sekarang, kita wajib mundur dulu. Lihat dari mana semua ini dimulai. Sejarah perusahaan itu kunci buat baca masa depannya loh. Coba dia lihat perjalanannya. Dari berdiri tahun 2008, MKNT ini melesat banyak setelah IPO di 2015, jadi pemain utama distribusi produk Telkomsel. Tapi, era digital datang dan bisnis intinya digerus tanpa ampun. Puncaknya, sahamnya disuspend sama bursa karena kelangsungan usahanya diragukan. Disuspend lagi karena gagal bayar biaya pencatatan. Jatuhnya itu cepat dan brutal banget. Jadi poin krusialnya adalah saham ini tuh nggak tiba-tiba berhenti diperdagangkan gitu aja. Tanda-tanda bahayanya udah kelihatan jelas banget di papan bursa buat siapapun yang mau memerhatiin. Buat yang mungkin belum familiar, suspensi itu artinya sahamnya dikunci. Udah, nggak bisa dibeli, nggak bisa dijual. Investor yang nyangkut di dalamnya cuma bisa nunggu tanpa ada kepastian sama sekali. Ini sinyal darurat paling serius dari bursa. Nah, lihat nih rapor merah resmi dari Bursa Efek Indonesia. Setiap kode ini adalah peringatan keras. Notasi E artinya ekuitas perusahaan udah negatif, modalnya minus. Kode L, telat laporin keuangan, ini red flag banget kayak ada yang ditutup-tutupin. Y, belum adain RUPS, artinya nggak ada pertanggungjawaban ke pemegang saham. Dan X, masuk papan pemantauan khusus, ini udah kayak ruang ICU buat saham-saham bermasalah. Ini bukan cuma huruf, ini bukti nyata ada masalah yang sangat-sangat fundamental. Angka ini bukan sekadar statistik ya. Ini adalah jumlah investor, jumlah orang, per Mei 2024 yang asetnya sekarang kejebak di dalam saham MKNT. Lebih dari 7.000 orang yang nasib investasinya sekarang cuma bergantung pada satu hal. Berhasil atau tidaknya misi penyelamatan perusahaan ini. Di tengah kondisi yang genting ini, manajemennya ngambil langkah yang super berani. Atau mungkin bisa dibilang nekat. Ini tuh pertaruhan all or nothing. Semua atau tidak sama sekali demi menyelamatkan perusahaan. Konsepnya itu menyelamatkan cangkangnya. Maksudnya gimana? Jadi struktur perusahaan publiknya yang masih tercatat di bursa itu dipertahankan, tapi bakal diisi sama bisnis yang 100% baru. Bisnis lama dibuang, mesin baru dimasukin ke kerangka yang lama. Dan ini dia yang gila. Dari bisnis distribusi pulsa dan kartu perdana yang udah sekarat, mereka banting setir 180 derajat ke manufaktur baja dan budidaya udang. Kebayang nggak? Dari telekomunikasi ke industri berat dan agrikultur. Ini pivot bisnis yang super ekstrim. Dan buat modal akuisisi radikal ini, MKNT dapat pinjaman jumbo tanpa bunga. Hampir 823 miliar rupiah dari dua pihak, MCP dan HBEH. Ingat angka ini ya, karena ini adalah jantung dari semua strategi penyelamatan mereka. Pinjaman sebesar ini jelas ada harganya. Misi penyelamatan ini datang dengan konsekuensi yang gede banget. Dan sebagai investor, ini bagian yang wajib banget kalian pahami. Gampangnya gini, oke, gue pinjemin lo duit. Tapi daripada lo bayar balik pakai duit, lo bayar gue pakai saham perusahaan lo. Nah, si pemberi utang ini nantinya bakal berubah status jadi pemilik saham. Ini manuver keuangan yang sangat powerful. Prosesnya kelihatan simpel, tapi dampaknya luar biasa. Langkah 1, duit pinjaman masuk. 2, ada perjanjian kalau utang itu bisa ditukar jadi saham. 3, kalau RUPS setuju, si pemberi utang yang tadinya cuma kreditor, sekarang jadi pengendali baru perusahaan. Dan langkah 4, ini yang paling penting buat investor lama, kepemilikan kalian bakal terdilusi habis-habisan. Artinya kue perusahaan yang kalian punya, potongannya jadi kecil banget, mungkin cuma seremah. Pertanyaan ini yang membawa kita ke inti dari semua pembahasan ini. Dengan segala drama dan manuver kompleks ini, terus gimana kita sebagai investor harus melihat MKNT sekarang?
Oke, di bagian terakhir ini saya akan pecah jadi 2 sudut pandang. Karena jalan ke depannya bakal beda banget, tergantung posisi kalian. Apa kalian udah nyangkut di saham ini, atau baru mau melirik? Ini 2 dunia yang berbeda. Kalau Anda pemegang saham lama, posisinya jujur sangat sulit. Anda kejebak antara nilai saham jadi hampir nol karena dilusi atau resiko terburuknya delisting. Tapi, kalau Anda investor baru yang doyan spekulasi tingkat dewa, ini seperti tiket lotre. Resikonya bisa kehilangan semua modal. Peluangnya cuma akan ada kalau restrukturisasinya berhasil, suspensinya dibuka, dan bisnis baja udangnya terbukti untung. Terlalu banyak kata kalau kan? Kutipan dari analisis ini udah merangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah pertaruhan semua atau tidak sama sekali. Nggak ada jalan tengah. Mereka mempertaruhkan segalanya pada bisnis baru ini. Dan inilah kesimpulan kita. MKNT sekarang berdiri di ujung tanduk. Apakah dia akan bangkit dari abu kayak burung phoenix? Atau justru lenyap selamanya dari bursa? Jawabannya belum ada yang tahu. Pelajaran utamanya buat kita sebagai investor adalah tentang mengenali tanda-tanda bahaya dan paham betul risiko yang kita ambil. Jadi, pertanyaannya bukan lagi cuma apa yang akan terjadi pada MKNT, tapi apa yang akan kalian lakukan saat menghadapi situasi kayak gini di masa depan.